Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Di video kali ini saya akan coba ngasih prediksi singkat aja tentang arah market atau pasar saham ke depan gitu. Ini pendapat saya secara pribadi aja ya. Bisa salah udah pasti kemungkinan bisa salah besar, tapi bisa juga benar. Nah, ya sebetulnya baik analis sekuritas, analis tamatan profesor atau apa S3 itu sama aja, kemungkinannya dua possibility-nya, bisa salah bisa benar kan. Jadi sama aja, ngapain kita takut buat analisa kalau gitu kan. Yang penting kita independen, berani independen kawan-kawan, itu aja. Kita harus bisa membuat analisa kita sendiri terhadap suatu perusahaan dengan catatan kita sudah mengetahui ilmu-ilmu dasarnya. Udah, sisanya kembangkan aja sendiri, nggak perlu kita terlalu kaku terhadap satu, oh suara dia lebih kuat karena analisanya lebih jago tamatan ini. Nggak ada itu semua. Dia juga bisa salah, analis sekuritas banyak yang salah kok kalau memprediksi arah market. Besok pasar akan naik rupanya turun, besok harga batu bara akan naik rupanya jatuh. Banyak juga, tinggal track record beritanya aja banyak juga bersalahan. Jadi nggak usah terlalu yakin aja sama diri sendiri. Yang penting paham dasar-dasarnya, apa yang diperhatikan itu aja. Percaya sama analisa kita. Nah, kalau analisa saya secara pribadi, saya melihat market itu ke depan kayaknya akan hijau kawan-kawan. IHSG kita akan hijau. Sekarang kan udah tembus di level psikologi 7400 kan. Udah tertinggi terbaru kan. Karena kan dulu standby di 7200, 7300 gitu-gitu aja kan. Sekarang udah coba di 7400 deh kan, udah tembus. Nah, menurut saya ini ada kemungkinan akan tembus antara 7500 sampai 7600. Bahkan bisa kemungkinan sampai 8000 juga, tapi saya nggak tahu ya, itu terlalu jauh kali kayaknya. Tapi kayak 7500, 7600 saya kira kuat peluangnya. Dengan alasan apa? Nah, ini saya mau jelaskan alasannya. Alasan pertama itu karena bulan April, Mei sama Juni itu biasanya hujan dividen. Hujan dividen itu maksudnya banyak perusahaan-perusahaan yang besar yang membagi dividen dalam jumlah besar gitu. Seperti perusahaan pertambangan, ITMG. ITMG itu kan April biasanya. Adro Mei, PTBA Mei atau Juni, Pegas Mei atau Juni, apalagi BSSR mungkin ya, BSSR juga Mei atau Juni. Perbankan cairnya itu akhir Maret ini atau April. BRI, BCA, BNI, Mandiri, BBTN, baru apalagi itu, BJTM, BJBR mungkin. Nah, jadi dari guyuran dividen ini dan juga ditambah kalau kita nanti mau masuk awal April sampai tanggal 10 itu kan mau lebaran. Jadi ya TNI Polri, PNS itu kan yang bekerja di manapun lah, bekerja di sebagai buruh pun di perusahaan atau di pabrik kan dapat ada yang namanya THR kan. Nah, THR ini bisa memompa daya beli masyarakat. Nah, biasanya kalau daya beli naik itu ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Penyebabnya THR itu. Kalau daya beli naik biasanya market naik kawan-kawan. Karena itu sentimen positif. Market ini digerakkan juga dengan sentimen. Kalian harus ingat itu, sentimen. Nah, kalau sentimen ekonominya positif biasanya IHSG-nya naik gitu. Nah, tadi satu alasannya bulan April, Mei, Juni mau bulan hujan dividen kan. Saya kira di bulan April sampai Juni nanti IHSG bisa kemungkinan naik ke level psikologis baru dari 7400 mungkin ke 7500 atau 7600 kan. Dengan alasan tadi, satu mau bagi dividen, dua memang situasionalnya mau positif baru. Ketiga itu menurut saya ada kemungkinan The Fed bakal menurunkan suku bunga karena melihat memang situasi ekonomi di Amerika mulai membaik. Baru dari pidatonya si Jerome Powell saya perhatikan memang ngarah ke sana gitu, kayak dia bilang kayaknya
udah bisa kita hentikan kenaikan suku bunga. Bisa jadi ada peluang untuk diturunkan, atau ya itu kan bahkan si Jerome Powell ngomong masih kemungkinan aja, itu kan IHSG bisa hijau itu. IHSG lah, Nasdaq, apalagi indeks-indeks itulah. Nah, baru kemungkinan terkait kalau misalnya hasil pilpres nanti sudah pasti gitu, presiden terpilih sudah naik, ya mungkin di bulan-bulan Oktober itu saya kira, kan Oktober presiden dilantik nih kalau udah selesai semua kan. Nah mungkin menyambut presiden dilantik atau keputusan pemilu yang sah ataupun presiden yang baru sudah terpilih dan sudah membuat kebijakannya gitu, saya kira market akan naik ya, ngerespon positif gitu. Biasanya memang setelah pemilu itu market positif gitu. Nah apalagi ya itu aja sih dasar-dasarnya. Cuman dasar-dasar yang terdekat tadi yaitu mau masuk hujan bulan dividen, kemudian mau masuk THR hari raya gitu. Jadi daya beli pasti meningkat gitu. Itu saja sih menurut saya alasan logis kenapa saya bilang IHSG kayaknya mau naik gitu, mau hijau gitu. Nah, baru sama satu lagi sentimen bahwasanya kan deadline laporan keuangan kuartal 4 itu kan di akhir Maret kan. Nah, mungkin setelah akhir Maret, setelah tanggal 31 Maret, di awal April itu semua kan laporan keuangan udah terbit itu. Ya semua pasti sudah bisa investor itu membuat keputusan investasinya berdasarkan analisa dengan laporan tahun 2023 kan, karena kuartal 4-nya kan udah keluar, udah ketahuan labanya berapa. Kalau labanya udah ketahuan berapa, EPS-nya udah ketahuan berapa, kita kan bisa analisa, investor kan bisa analisa kemungkinan dividennya berapa berdasarkan patokan dividen payout ratio tahun lalu atau rata-rata 5 tahun terakhir gitu. Nah jadi memang kalau laporan keuangannya udah lengkap itu biasanya market ya mudah-mudahan hijau. Tapi analisa saya bisa salah juga kawan-kawan. Saya kan masih belajar juga sama kita semua. Dan yang lain yang jago-jago pun bisa salah juga. Kalian nggak perlu minder dengan apa kalian gitu, analisa kalian, yakin aja gitu. Gitu aja sih untuk apa. Cuman memang saya sampai saat ini ya masih standby di sektor energi aja gitu, karena saya jujur mau mengharapkan dividennya, dan kemudian kalau memang nanti dividennya cukup besar dan harganya jatuh, setelah itu saya rencana mau masuk aja gitu, mau pegang dalam jangka panjang aja gitu. Ya minimal 1 tahun lah saya bisa bertahan. Ya syukur-syukur kalau cepat dia kembali ke harga wajarnya, ya saya jual lah, ngapain lama-lama kan, karena kan patokannya harga wajar itu kawan-kawan. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Untuk yang lain-lainnya nanti mungkin kita update bareng-bareng aja ya dari laporan keuangan. Kadang saya nganalisanya bingung juga kawan-kawan, karena laporan keuangan kuartal 3 kan belum ada, beberapa perusahaan yang belum keluar baru, terus saya tuh males aja gitu kalau memang analisa perusahaan-perusahaan yang indikasinya udah jelek, males aja. Enaknya itu analisa perusahaan yang bagus, labanya besar gitu kan, harganya naik, ada sentimen ya, itu enak analisanya, ada bahan gitu. Kalau kita analisa perusahaan jelek gini males banget gitu, ngapain gitu kan. Gitu aja sih. Nah kalau kalian mau saham yang kalian komen kita review ya bisa aja sih, tapi kalau bisa coba kirim video kalian sendiri analisa gitu kan. Nah metode kalian analisa samakan aja sama yang kalian tonton di video di YouTube ini, gimana hasilnya gitu, karena sudah kalian tonton video ini. Jadi biar saya pun ngerti juga, audiens ini ngerti nggak apa yang saya bilang gitu kan, nyampe nggak message-nya. Gitu aja sih. Oke tonton, sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Semoga bisa bermanfaat. Maaf videonya panjang-panjang, dan terima kasih.
Halo kawan-kawan semua, khusus untuk kamu yang masih pemula dan dari nol sekali, saya sudah menyiapkan ebook untuk belajar langkah-langkah investasi saham dari nol lewat ebook ini. Ebook ini akan membantu dan menuntun kamu sampai kamu sah layak disebut menjadi investor saham. Untuk kamu yang sudah paham dasar-dasar investasi saham, saya menyiapkan ebook ini khusus untuk mendalami metode investasi saham yang saya gunakan, yakni Dividend Value Investor. Untuk kamu yang ingin tahu caranya, saya menjual ebook ini khusus untuk kamu ya. Nah, khusus untuk kamu yang ingin langsung belajar lengkap langkah-langkah investasi saham dari mulai nol sampai ke ilmu terakhirnya, kamu bisa langsung memiliki 3 ebook ini. Semua pengetahuan yang saya ketahui sudah saya tuangkan di sini. Kalau kamu butuh dan tertarik, silakan chat WA nomor di samping ini ya. Terima kasih. Nah, untuk kamu yang berminat belajar kelas online private ataupun offline, silakan hubungi nomor di bawah ini ya.